Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita masih masuk di tema 4 ya, globalisasi pada mata pelajaran PPKN. Materi yang dibahas masih tetap sama dengan materi sebelumnya, yaitu tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Submateri yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini antara lain yang pertama, usaha yang dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Dan yang ketiga, sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu usaha yang dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Setiap orang memiliki potensi ya. Kemudian potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Sebagai contoh ya, misalnya ada orang yang memiliki potensi merancang pakaian, akan terus mengasah potensinya dengan rajin berlatih membuat model pakaian. Ia juga tak mengenal putus asa jika mengalami kegagalan. Potensi yang terus diasah akan membuat orang tersebut sukses. Berkat kerja kerasnya, kebutuhan masyarakat terhadap pakaian pun terpenuhi. Selanjutnya, mengembangkan potensi diri untuk menghadapi era globalisasi ya. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Kita harus mengasah dan mengembangkan potensi diri agar mampu bersaing di era globalisasi. Selain itu, potensi diri juga dapat dikembangkan menjadi keahlian yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kita dapat mengenali potensi diri yang dimiliki dengan mencatatnya. Kita tuliskan juga usaha untuk mengembangkan potensi diri tersebut. Kita dapat membuat catatan potensi diri dan cara mengembangkan seperti contoh berikut ya. Misalnya potensi yang dimiliki berenang. Usaha untuk mengembangkan dirinya yaitu berlatih renang dengan rutin dan didampingi pelatih. Kemudian potensi diri yang dimiliki misalnya membuat mosaik dan kolase, maka usaha yang harus dikembangkan yaitu berlatih menciptakan kreasi mosaik dan kolase dengan giat. Potensi yang dimiliki contohnya membuat permainan digital. Usaha untuk mengembangkan dirinya yaitu belajar lebih banyak pengetahuan mengenai pembuatan permainan digital. Selanjutnya, potensi yang dimiliki misalnya menarikan tari daerah, maka usaha untuk mengembangkan dirinya yaitu belajar di sanggar tari daerah dengan rajin. Kemudian, potensi yang dimiliki contohnya menulis cerita, maka usaha untuk mengembangkan dirinya yaitu rajin menuliskan ide-ide tulisan, kemudian mengembangkannya menjadi cerita. Selanjutnya, potensi yang dimiliki misalnya menggambar, maka usaha untuk mengembangkan dirinya yaitu sering menggambar dan belajar berbagai teknik gambar ya. Inilah mengembangkan potensi diri untuk menghadapi era globalisasi pada saat ini. Selanjutnya, cinta barang buatan Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional. Cinta terhadap barang buatan Indonesia diwujudkan dalam berbagai tindakan, antara lain lebih senang membeli barang buatan Indonesia, mengurangi penggunaan barang asing, mengenalkan barang buatan Indonesia ke masyarakat asing, dan memberikan penghargaan terhadap barang buatan Indonesia. Nah, di sini pentingnya membeli produk dalam negeri ya.
dibahas di sini beberapa manfaat menggunakan produk dalam negeri ya. Di antaranya yang pertama meningkatkan rasa cinta tanah air, kemudian yang kedua meningkatkan citra produk Indonesia, yang ketiga memajukan industri dan produsen dalam negeri, yang keempat meningkatkan rasa bangga pada produk dalam negeri. Kemudian yang kelima, ikut mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia. Dan yang terakhir, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Inilah manfaat menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya, alasan harus mencintai produk Indonesia. Kita harus mencintai produk Indonesia karena kita adalah warga negara Indonesia. Dengan mencintai produk Indonesia, kita turut dalam membangun bangsa. Selain itu, kita juga turut dalam menyejahterakan rakyat. Selanjutnya, contoh tindakan mencintai produk Indonesia. Antara lain yang pertama membeli produk Indonesia, kemudian memakai produk Indonesia dalam kegiatan sehari-hari, contohnya memakai batik ya dalam kegiatan sehari-hari, kemudian mengenalkan produk Indonesia ke masyarakat luas dan negara lain. Selain itu mengurangi penggunaan barang asing ya. Inilah contoh tindakan mencintai produk Indonesia. Selanjutnya, dampak mencintai produk Indonesia ya. Di sini diantaranya produksi barang dalam negeri akan semakin meningkat, kemudian kualitas produk Indonesia menjadi semakin baik, pemberhentian tenaga kerja akan semakin berkurang. Kemudian produk Indonesia akan semakin dikenal dan perekonomian Indonesia akan semakin menguat. Inilah dampak positif dari mencintai produk Indonesia. Selanjutnya di sini ada juga dampak ketika kita lebih memilih produk luar negeri. Di antaranya produk lokal tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri. Yang kedua, produsen lokal akan berhenti membuat barang produksi. Yang ketiga, muncul banyak pengangguran. Yang keempat, perekonomian Indonesia semakin menurun. Dan yang kelima, pasar Indonesia dikuasai produk dari luar negeri ya, ketika kita lebih memilih produk dari luar negeri. Selanjutnya, di sini kita bahas sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Di antaranya kita harus saling menghargai, kemudian kita juga harus saling menghormati dan harus bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Inilah sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Mungkin materi pada pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini kalian kerjakan latihan soal subtema 2 halaman 59, kemudian latihan soal subtema 3 halaman 84 sampai 85 ya, muatan PPKN pada pulpena 6B. Soal-soal latihan ini tidak usah kalian kirimkan ya, tapi harus kalian kerjakan. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.